Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gia Rohman. Di sini saya akan review tentang target perhitungan waypoint menggunakan Visual Studio. Di sini menggunakan Visual Studio 2010 dan tampilannya seperti ini. Di sini terdapat beberapa variabel, data lintang, data bujur, hasil, kemudian akar dari perhitungan hasil jarak, hasil menit detik, dan juga program dari hasil ketika button ditombol. Dan di sini button hasil klik terdapat data lintang yang mengambil data dari text box. Setelah itu selisih dari lintang dan bujur, hasil lintang, derajat untuk menghasilkan jarak yang satuannya kilometer akan tampil label selisih jarak. Kemudian perhitungan menentukan sudut dan juga menentukan waktu tempuh. Di sini terdapat waypoint 1 ke waypoint 2. Jadi penampilannya di sini nanti akan menampilkan satu waypoint dan juga ke target, atau terdapat dua titik. Ketika kita di titik 1 ke titik 2, maka akan menampilkan jarak dari titik ke titik tersebut. Jadi terdapat dua titik yang berisikan dua lintang dan juga dua titik bujur. Kemudian dalam penentuan sudut tersebut menghasilkan data radian, data sebelumnya yaitu data dari latitude dan juga longitude. Latitude radian 1 atau titik waypoint 1 dikali 0,01745 sekian itu data dari 0,01745 sekian itu termasuk perwakilan dari satu radian atau satu derajat dalam satu radiannya. Satu radian dalam satu derajatnya. Di sini juga terdapat latitude target atau waypoint 2 dan juga hasil longitude radian 1 dan juga hasil longitude target radian 2, atau target di sini waypoint 2 dan juga radian 1 di sini waypoint 1. Lanjut, setelah menghasilkan data radian, selanjutnya yaitu menentukan hasil X dan Y. Hasil Y di sini sin hasil dari latitude target atau waypoint 2 dari latitude, kemudian dikurangi hasil latitude 1 dikali cos dari longitude target 2 atau waypoint 2. Kemudian hasil Y cos dari longitude 1 atau waypoint 1 dikali sin dari waypoint 2 dari longitude dikurangi sin hasil longitude radian 1 dikali cos longitude target radian 2 dikali cos dari latitude target radian 2 dikurangi latitude radian 1. Maka hasilnya X. Kemudian dari XY tersebut untuk menentukan hasil dari sudut yaitu arc tangen 2 hasil Y, hasil X dikali 57,29577. Kemudian hasil dari sudut tersebut akan tampak di sini, hasil sudut di bawah sudut bearing. Hasil X dan Y akan tampil di X dan Y. Dari data latitude dan
data latitude radian 1, latitude radian 2, target longitude radian 1 dan longitude target radian 2. Di sini ambil input datanya melalui titik lintang AB dan juga titik bujur AB. Baik, kemudian di sini ada kecepatan kapal untuk menentukan waktu tempuh. Terdapat hari, jam, dan menit. Kemudian di sini sama dengan mengambil data knot dari textbox 5. Di sebelahnya kecepatan kapal di sini. Kecepatan kapal teks dari knot tersebut dijadikan nautical mil atau hasil mil laut. Dalam satuannya dikali 0,53957. Hasil mil knot di sini yaitu hasil dari nautical mil dibagi knot. Kemudian mohon maaf, ini hasil nautical mil ini hasil kilometer dikali 0,53957 dari nautical mil. Jadi 1 kilometernya yaitu 0,53957. Kemudian hasil dari kilometer dari selisih jarak kilometer ini akan dikali 0,53957 agar dijadikan ke nautical mil terlebih dahulu. Setelah itu hasil mil dan knot, hasil nautical mil dibagi knot, perhitungan jarinya setelah ketemu hasil mil dan knotnya dari pembagian yaitu dibagi 24 karena satu hari terdapat 24 jam. Kemudian hasil dari hari tersebut hitung jamnya yaitu 0, dari hasil dari hitung hari tersebut terdapat koma. Nanti yang diambil yaitu di belakang koma atau 0, berapa. Ketika 5,39 maka yang diambil nanti 0,39 dikali 24 jam dalam ini 24 dari per jam dalam satu hari. Hasil jam tersebut akan diambil awalnya dan dibulatkan. Kemudian hitung menitnya itu sama dari hasil jam diambil belakangnya dan dikali 60 agar terdapat hasil tampilan jamnya. Kemudian ditampilkan melalui label hari, label jam, menit hitung, dan di sini label hasil hari, label hasil jam, label hasil menit, kemudian label hasil hitung hari, hitung jam, dan juga hitung menit. Setelah ini di sini terdapat keluar dan juga hapus, klik untuk menghapus semuanya. Baik, langsung saja. Di sini terdapat beberapa nilai data dan kecepatan 2 knot. Untuk menentukannya langsung kita simulasikan. Oke. Setelah itu isi datanya titik lintang A. Di sini langsung kita kopas 7,8259, kemudian titik lintang B di sini titik kedua dari waypoint 2 dan juga longitude dari waypoint 1, kemudian ke titik target atau waypoint 2. Dan di sini nanti akan tampil sesuai dengan rumus yang tadi di program. Kemudian kecepatan kapal di sini terdapat 2 knot. Dan untuk perhitungan jarak di sini akan tampil selisih jarak dari jumlah akar, kemudian selisih bujur, latitude, longitude, radian, hasil XY, kemudian akan menampilkan hasil sudut bearing untuk perhitungan sudutnya. Kemudian di sini terdapat beberapa inputan kecepatan kapal untuk menentukan hasil tempuh.
yang diketahui melalui selisih jarak dan juga kecepatan kapal. Di sini terdapat hasil hari, jam, dan menit. Maka kita coba. Nah, di sini sudah tampil untuk jaraknya berselisih antara 17,32 km. Jadi di sini jarak secara garis lurus dari titik A ke titik B, kemudian selisih dari lintangnya 0,077 dan selisih dari bujurnya 0,1347 dijadikan ke radian. Dari titik lintang A ini dijadikan ke radian menjadi 0,1727, dari titik lintang B dijadikan radian atau latitude target radian 2 ini 0,1285. Kemudian dari titik bujur A menjadikan radian menjadi 1,968. Kemudian pada longitude target radian 2 atau titik bujur B yang datanya 112,661317 menjadi 1,966311, dan data X-nya menjadi min 0,00235197 dan data Y-nya menjadi 0,0005231866, dan ketemunya dari sudut bearingnya yaitu dari rumus tersebut 167,459 derajat. Kemudian dari kecepatan kapal yang 2 knot tersebut dan diketahui kecepatan kapal jarak dari titik A ke titik B 17,32081, maka waktu tempuh yang diperkirakan yaitu pada harinya 0 hari, 1948436, kemudian jamnya dari 0, dikali 60 atau dikali 24 yang per jam dalam hari menjadi 4,67 dan dibulatkan menjadi 5, kemudian 19,4 dibulatkan menjadi 19. Jadi seperti ini 17,32 km. Dan selanjutnya yaitu waypoint 2 ketiga. Kita coba waypoint 3. Dan di sini data dari waypoint 2 ke titik lintang A dan juga data dari waypoint 3 ke titik lintang B. Tergantung titik awal dan juga titik ke target yang akan dituju. Baik, kita klik hasil. Nah, di sini terdapat perbedaan dari hasil titik waypoint 2 ke titik waypoint 3 terdapat jarak 104,3211 km dan juga waktu tempuhnya 1 hari, 4 jam dan juga 10 menit untuk waktu tempuhnya. Kita coba waypoint 3 ke waypoint 4. Untuk waypoint 3-nya ditaruh di titik A dan juga waypoint 4-nya ditaruh di titik B. Kecepatan kapal sama. Nah, untuk di sini yaitu 81,44556 km dan waktu tempuhnya menjadi 1 hari, 2 jam dan 1 menit untuk dibulatkan. Jadi di sini tergantung dari jarak titik A ke titik B yang awalnya tadi 17,32 maka menjadi semakin kecil atau hanya 5 jam ketika
menjadi 81 km, maka menjadi 1 hari 2 jam dan 1 menit. Dan juga tadi ke titik 2 ke 3, kita coba sekali lagi titik 2 ke 3. Menjadi 104 km, dan waktu tempuh yang ditempuh yaitu menjadi sangat lama dalam kecepatan yang sama, yaitu 1 hari 4 jam dan 10 menit. Menjadi sangat lama tergantung dari kecepatan kapal dan juga jarak tersebut, jarak tempuh. Ketika kecepatan kapalnya ditambah, atau ibarat kata di sini 2 knot menjadi 5 knot, maka semakin sedikit waktu tempuhnya. Yang tadi 1 hari 4 jam menjadi 11 jam 16 menit. Jadi seperti ini untuk perhitungan dari jarak, arah sudut, dan juga durasi tempuh yang diketahui dari titik koordinat dan juga knot kecepatan kapal. Baik, kita keluarkan. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian maupun ada salah dalam tindakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.